Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Indira Putri dengan NIM 21042201 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang Public Administrative. Pengertian administrasi publik. Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara, yaitu meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Publik berarti umum, masyarakat, atau negara. Yang didefinisikan sebagai umum, misalnya milik umum, tempat umum, perusahaan umum, dan lain-lain yang sifatnya untuk umum. Dan yang didefinisikan masyarakat, misalnya hubungan masyarakat, pelayanan masyarakat, kepentingan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang didefinisikan negara, misalnya otoritas negara, gedung negara, keuangan negara, dan lain sebagainya. Sedangkan arti dari publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Pengertian administrasi dalam arti sempit dan luas. Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data, informasi secara statistis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya untuk secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan kata lain disebut tata usaha. Administrasi dalam arti luas adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen. Jika ilmu manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik atau pemerintah, seperti departemen-departemen dan dinas-dinas mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Pengertian manajemen publik. Kemunculan manajemen publik sebagai sebuah keilmuan sebenarnya berasal dari pemikiran yang sangat sederhana. Pada umumnya, organisasi sektor publik akan diatur oleh manajemen sektor publik. Manajer inilah yang akan berperan penting untuk mengatur berbagai hal dalam organisasi sektor publik. Oleh karena itu, studi tentang bagaimana manusia melakukan manajemen terhadap organisasi pada sektor publik inilah yang kemudian disebut sebagai manajemen publik. Fokus manajemen publik adalah strategi yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan eksternal dan internal organisasi. Dan juga dikatakan bahwa manajemen itu tidak hanya terjadi dalam konteks pemerintahan, sehingga dapat juga dikatakan bahwa organisasi apapun yang mengurusi dan melayani publik adalah organisasi publik dan harus menggunakan konsep pelayanan publik atau manajemen publik. Manajemen strategis. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Tujuan organisasi dalam jangka panjang tersebut menyangkut keunggulan-keunggulan kompetitif agar dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat. Manajemen strategis pada dasarnya berbeda dengan manajemen pada umumnya. Manajemen strategis secara spesifik diarahkan untuk menyikapi perubahan lingkungan yang dinamis atau menyikapi tuntutan peningkatan kinerja organisasi. Menurut Taufikur Rahman, manajemen strategis memiliki karakteristik di antaranya: 1. Bersifat jangka panjang, yang kedua bersifat dinamis, yang ketiga perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajemen tingkat puncak, yang keempat berorientasi masa depan, dan yang kelima senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.